Halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelompok 3, kelas A4, Pengauditan 1, Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas. Nah, pada pertemuan kali ini kami akan membahas tentang audit report atau bisa disebut dengan laporan audit. Sebelum kita melanjutkan ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Aldi Saputra, nomor PP 1910531046. Saya M. Jamil Malik dengan nomor BP 1910531002. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham dengan nomor BP 1910532016. Baiklah, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Muhammad Ilham. Baiklah, materi yang akan dibahas pada chapter 3 tentang laporan audit adalah 1. Standar laporan audit wajar tanpa pengecualian. 2. Laporan pengendalian internal atas pelaporan berdasarkan bagian 404 Undang-Undang Sarbanes-Oxley. 3. Laporan audit wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan atau dengan kata-kata yang dimodifikasi. 4. Penyimpangan dari laporan audit wajar tanpa pengecualian. 5. Materialitas. 6. Diskusi tentang kondisi yang terdapat penyimpangan. 7. Proses keputusan auditor untuk laporan audit. 8. Standar akuntansi dan audit internasional. Pembahasan pertama adalah standar laporan audit wajar tanpa pengecualian. Di sini akan dibahas A. Bagian-bagian standar laporan audit wajar tanpa pengecualian. B. Kondisi yang terpenuhi untuk laporan audit wajar tanpa pengecualian. C. 4 kategori laporan audit. Bagian-bagian standar laporan audit wajar tanpa pengecualian. Standar laporan audit wajar tanpa pengecualian yang dibuat oleh auditor berisi 7 bagian berbeda, yaitu 1. Judul laporan. Standar auditing mengharuskan laporan diberi judul dan judulnya menyertakan kata independen. Misalnya, judul yang tepat mencakup laporan auditor independen atau opini akuntan independen. Persyaratan bahwa judul menyertakan kata independen menyampaikan kepada pengguna bahwa audit itu tidak bias dalam semua aspek. Kedua, alamat laporan audit. Laporan tersebut biasanya ditujukan kepada perusahaan, pemegang sahamnya, atau dewan direksinya. Dalam beberapa tahun terakhir, sudah menjadi kebiasaan untuk menyampaikan laporan kepada dewan direksi dan pemegang saham untuk menunjukkan bahwa auditor independen tentang perusahaan. Yang ketiga yaitu paragraf pengantar. Paragraf pertama, laporan keuangan atau laporan audit melakukan 3 hal. Pertama, membuat pernyataan sederhana bahwa KAP telah melakukan audit. Hal ini dimaksudkan untuk membedakan laporan audit dari laporan kompilasi atau review. Kedua, daftar laporan keuangan yang diaudit termasuk tanggal neraca dan periode akuntansi untuk laporan laba rugi dan laporan arus kas. Kata-kata dalam laporan keuangan dalam laporan harus identik dengan yang digunakan oleh manajemen dalam laporan keuangan. Ketiga, paragraf pendahuluan menyatakan bahwa laporan merupakan tanggung jawab manajemen dan tanggung jawab auditor adalah untuk menyatakan pendapat atas laporan berdasarkan audit. Oke, bagian yang keempat, ruang lingkup paragraf. Paragraf ruang lingkup adalah pernyataan faktual tentang apa yang dilakukan auditor di dalam audit. Bagian kelima, paragraf opini. Paragraf terakhir dalam laporan standar menyatakan kesimpulan auditor berdasarkan hasil audit. Paragraf bagian keenam, nama kantor akuntan publik. Nama tersebut mengidentifikasi kantor akuntan publik atau praktisi yang melakukan audit. Bagian ketujuh, tanggal laporan audit. Tanggal yang tepat untuk laporan adalah tanggal di mana auditor telah menyelesaikan seluruh prosedur audit di lapangan. Oke, kondisi yang harus terpenuhi untuk laporan audit wajar tanpa pengecualian. Standar laporan audit wajar tanpa pengecualian diterbitkan ketika kondisi berikut telah terpenuhi. 1. Semua laporan keuangan, yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan laba ditahan, dan laporan arus kas, dimasukkan ke dalam laporan keuangan. 2. 3 standar umum telah diikuti dalam segala hal terkait perikatan. 3. Bukti yang cukup dan telah tepat dikumpulkan, dan auditor telah melakukan perikatan dengan cara yang memungkinkan,
menyimpulkan bahwa ketiga standar pekerjaan lapangan telah dipenuhi. 4. Laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Amerika Serikat. Ini juga berarti bahwa pengungkapan yang memadai telah dimasukkan dalam catatan kaki dan bagian lain dari laporan keuangan. 5. Tidak ada keadaan yang mengharuskan penambahan paragraf, penjelasan, atau modifikasi kata-kata dalam laporan. Oke. Selanjutnya, 4 kategori laporan audit. 4 kategori laporan audit ini diantaranya 1. Standar unqualified atau standar tanpa pengecualian. Untuk standar ini telah kita bahas di pembahasan materi sebelumnya, terdapat 5 kondisi. Yang kedua, unqualified with explanatory paragraph or modified wording. Atau wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan atau kata-kata yang dimodifikasi. Penjelasannya, audit lengkap dilakukan dengan hasil yang memuaskan dan laporan keuangan yang disajikan secara wajar. Tetapi, auditor yakin bahwa hal itu penting atau diperlukan untuk memberikan informasi tambahan. Ketiga, memenuhi syarat atau qualified. Auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan secara keseluruhan telah disajikan secara wajar, tetapi ruang lingkup audit telah dibatasi secara material atau standar akuntansi yang berlaku tidak diikuti dalam penyusunan laporan keuangan. Keempat, tidak wajar atau disclaimer. Auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan tidak disajikan secara wajar atau adverse. Dia tidak dapat memberikan opini apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, disclaimer, atau tidak, dia tidak independen. Oke, pembahasan selanjutnya tentang laporan pengendalian internal atas pelaporan keuangan berdasarkan bagian 404 Undang-Undang Sarbanes-Oxley. Standar audit PCAOB 5 mengharuskan audit pengendalian internal diintegrasikan dengan audit laporan keuangan. Namun, auditor memilih untuk menerbitkan laporan terpisah atau dalam laporan gabungan. Laporan gabungan atas laporan keuangan dan pengendalian internal atas pelaporan keuangan membahas baik laporan keuangan maupun laporan manajemen tentang pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Sementara, laporan gabungan diizinkan secara terpisah tentang pengendalian internal atas pelaporan keuangan lebih umum dan mencakup elemen-elemen berikut. 1. Paragraf pengantar, ruang lingkup dan opini menjelaskan tentang ruang lingkup pekerjaan dan opini auditor, yaitu pada pengendalian internal atas pelaporan keuangan, dan paragraf pengantar menyoroti tanggung jawab manajemen dan penjalanan penilaian terpisah atas pengendalian internal atas pelaporan keuangan. 2. Paragraf pengantar dan opini juga mengacu pada kerangka kerja yang digunakan untuk mengevaluasi pengendalian internal. 3. Laporan tersebut mencakup paragraf setelah paragraf ruang lingkup yang mendefinisikan pengendalian internal atas laporan keuangan. 4. Laporan tersebut juga menyertakan paragraf tambahan sebelum opini yang membahas keterbatasan inheren pengendalian internal. 5. Meskipun opini audit atas laporan keuangan membahas beberapa periode pelaporan opini auditor tentang efektivitas pengendalian internal adalah pada akhir tahun fiskal berakhir atau akhir tahun fiskal terakhir. Selanjutnya, paragraf terakhir dari laporan tersebut mencakup referensi silang ke laporan terpisah auditor atas laporan keuangan. Baiklah, untuk penjelasan selanjutnya dijelaskan oleh pemateri berikut. Terima kasih. Laporan audit wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas atau kata-kata yang dimodifikasi. Laporan audit wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas atau kata-kata yang dimodifikasi memenuhi kriteria audit yang lengkap dengan hasil yang memuaskan dan laporan keuangan yang disajikan secara wajar. Tetapi auditor yakin bahwa hal itu penting atau diperlukan untuk memberikan informasi tambahan. Dalam laporan yang memenuhi syarat merugikan atau tidak memberikan tanggung jawab, auditor mungkin belum melaksanakan audit yang memuaskan. Tidak puas bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar atau tidak independen. Laporan audit wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas atau kata-kata yang dimodifikasi. Baiklah,
kita masuk pada kasus yang pertama, yaitu penyebab penambahan paragraf penjelas atau memodifikasi kata-kata dalam standar laporan audit laporan wajar tanpa pengecualian. Penyebab yang paling penting dari pembahasan paragraf penjelas atau memodifikasi kata-kata dalam standar laporan wajar tanpa pengecualian. Yang pertama itu kurangnya penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum secara konsisten. Yang kedua, keraguan substansial tentang kelangsungan usaha. Yang ketiga, auditor setuju dengan penyimpangan dari prinsip akuntansi yang diumumkan. Yang keempat, itu adanya penekanan pada suatu hal. Yang kelima, laporan yang melibatkan auditor lain. Untuk kasus yang kedua, yaitu informasi penjelasan yang dapat dilaporkan oleh auditor sebagai penekanan suatu masalah. Dalam keadaan tertentu, CPA mungkin ingin menekankan hal-hal tertentu mengenai laporan keuangan. Meskipun ia bermaksud untuk menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian, biasanya informasi penjelasan tersebut harus dimasukkan dalam paragraf terpisah dalam laporan. Contoh informasi penjelasan yang dapat dilaporkan oleh auditor sebagai penekanan suatu masalah mencakup 4 hal. Yaitu yang pertama, adanya transaksi pihak berelasi yang signifikan. Yang kedua, itu adanya peristiwa penting yang terjadi setelah tanggal neraca. Ketiga, adanya uraian hal-hal akuntansi yang mempengaruhi daya banding laporan keuangan dengan laporan keuangan tahun sebelumnya. Yang keempat, adanya ketidakpastian material diungkapkan dalam catatan kaki. Untuk kasus yang selanjutnya, yaitu bentuk laporan wajar tanpa pengecualian dengan kata-kata yang dimodifikasi. Adapun bentuk yang pertama, yaitu tidak membuat referensi dalam laporan audit. Ketika tidak adanya referensi yang dibuat untuk auditor lain, pendapat wajar tanpa pengecualian standar diberikan kecuali keadaan lain mengharuskan penyimpangan. Bentuk yang kedua, yaitu membuat referensi dalam laporan. Laporan ini juga disebut dengan opini atau laporan bersama. Bentuk yang ketiga, yaitu opini dengan pengecualian. Opini dengan pengecualian atau bisa disebut penolakan tergantung pada materialitas, dipergunakan jika auditor utama tidak bersedia memikul tanggung jawab apapun atas pekerjaan auditor lain. Adapun kasus yang selanjutnya, yaitu penyimpangan laporan audit wajar tanpa pengecualian. Ada 3 kondisi yang terdapat penyimpangan dalam laporan audit wajar tanpa pengecualian. Yang pertama, yaitu ruang lingkup audit yang telah dibatasi atau pembatasan ruang lingkup. Ketika auditor belum mengumpulkan bukti yang cukup dan tempat untuk menyimpulkan apakah laporan keuangan dinyatakan sesuai dengan GAAP, pembatasan ruang lingkup ada. Yang kedua, laporan keuangan belum disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang ketiga, auditor tidak independen. Independensi biasanya ditentukan oleh aturan nomor 101 atau kode etik profesional. Materi selanjutnya yaitu materialitas. Pengertian materialitas. Materialitas merupakan pertimbangan penting dalam menentukan jenis laporan yang tepat untuk serangkaian keadaan tertentu. Misalnya jika salah saji tidak material relatif terhadap laporan keuangan entitas untuk periode berjalan, maka wajar untuk menertibkan laporan tanpa pengecualian. Adapun definisi umum materialitas yang berlaku untuk akuntansi, yaitu salah saji dalam laporan keuangan dapat dianggap material jika pengetahuan tentang salah saji tersebut akan mempengaruhi keputusan pengguna laporan yang wajar. Untuk keputusan materialitas, ada 3 tingkat materialitas yang digunakan untuk menentukan jenis opini yang akan diterbitkan. Yang pertama yaitu jumlah tidak penting. Yang kedua, jumlahnya material tetapi tidak membayangi laporan secara keseluruhan. Yang ketiga, jumlahnya sangat material atau sangat meluas. Untuk membuat keputusan materialitas ketika terdapat kondisi yang memerlukan penyimpangan dari laporan wajar tanpa pengecualian, auditor harus mengevaluasi semua pengaruh terhadap laporan keuangan. Asumsikan bahwa auditor tidak dapat
meyakinkan diri sendiri apakah persediaan disajikan secara wajar dalam memutuskan jenis opini yang tepat. Selanjutnya yaitu hubungan materialitas dengan jenis opini. Pada tingkat materialitas yang pertama yaitu imaterial, signifikansinya keputusan pengguna kemungkinan tidak akan terpengaruh pada jenis opininya tidak memenuhi syarat. Pada tingkat materialitas yang kedua yaitu material, signifikansinya keputusan pengguna kemungkinan akan terpengaruh hanya jika informasi yang dipermasalahkan penting untuk keputusan spesifikasi. Pada tingkat materialitas yang kedua yaitu material, keputusan pengguna kemungkinan akan terpengaruh jika informasi yang dipermasalahkan penting untuk keputusan spesifikasi yang dibuat. Laporan keuangan secara keseluruhan disajikan secara wajar. Jenis opininya memenuhi syarat. Untuk tingkat materialitas yang ketiga, yaitu highly material, sebagian besar atau semua keputusan pengguna berdasarkan laporan keuangan kemungkinan besar akan terpengaruh secara signifikan. Jenis opininya beneficial atau merugikan. Keputusan pengguna yang dipengaruhi oleh jenis salah saji. Yang pertama, transaksi ilegal atau penipuan. Yang kedua, suatu pos dapat secara material mempengaruhi beberapa periode masa depan, meskipun tidak material jika hanya periode saat ini yang dipertimbangkan. Yang ketiga, sebuah item memiliki efek psikis. Misalnya, item tersebut mengubah kerugian kecil menjadi keuntungan kecil, mempertahankan tren peningkatan pendapatan, atau memungkinkan pendapatan melebihi ekspektasi analisis. Yang keempat, suatu item mungkin penting dalam hal kemungkinan konsekuensi yang timbul dari kewajiban kontraktual. Misalnya, efek dari kegagalan untuk mematuhi pembatasan utang dan mengakibatkan pinjaman material dipanggil. Selanjutnya ada penyimpangan dalam penyusunan laporan sesuai dengan DAAP dan prinsip akuntansi lain diterapkan atas dasar tidak konsisten dengan tahun sebelumnya. Selanjutnya yaitu standar akuntansi dan audit internasional. Meningkatnya globalisasi pasar modal dunia dan meluasnya kehadiran operasi bisnis di banyak negara mengarah pada pengambilan untuk pembentukan satu set standar akuntansi yang akan digunakan di seluruh dunia. IFRS semakin diterima di seluruh dunia sebagai dasar akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan di negara lain. Saat ini, perusahaan publik Amerika Serikat diwajibkan untuk menyiapkan laporan keuangan yang diajukan ke Securities and Exchange Commission atau SEC sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Amerika Serikat. SEC sedang mengembangkan rencana kerja untuk menentukan apakah akan memasukkan IFRS ke dalam sistem laporan keuangan Amerika Serikat. Persetujuan rencana kerja dapat mengarah pada penggunaan IFRS oleh perusahaan publik Amerika Serikat pada awal tahun 2015. Auditor dapat ditugaskan untuk melaporkan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan IFRS. Ketika auditor melaporkan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan IFRS, auditor mengacu pada standar tersebut daripada prinsip akuntansi yang berlaku umum di Amerika Serikat sebagai berikut. Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang disebutkan di atas menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Posisi keuangan Charles Incorporated pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2010 dan hasil usaha laboratori komprehensif, perubahan ekuitas dan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar pelaporan keuangan internasional yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Internasional. Sebagaimana dibahas dalam bab 2 International Auditing and Assurance Standard Board atau IAASB mengeluarkan International Standard on Auditing atau ISA. Standar audit di Amerika Serikat sekarang memungkinkan auditor untuk melakukan audit atas laporan keuangan entitas Amerika Serikat sesuai standar audit yang berlaku umum di Amerika Serikat dan ISA.
Paragraf ruang lingkup auditor dimodifikasi untuk menunjukkan bahwa audit dilakukan sesuai dengan standar auditing yang berlaku umum di Amerika Serikat dan sesuai dengan standar internasional tentang audit. Nah, sekian dulu ya presentasi dari kelompok kami. Semoga ilmunya bermanfaat. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.